Ya, pemirsa, penutupan pendaftaran Capres dan Cawapres pada tanggal 20 Mei mendatang, parpol pengusung terus menggodok pasangan Capres dan Cawapres periode mendatang. Dan pendekatan koalisi dilakukan untuk menemukan ramuan yang tepat, elektabilitas pun masih terus menjadi pertimbangan. Jelang akhir pendaftaran Capres dan Cawapres, beragam dan berbagai manuver dilakukan para elit parpol. Koalisi antar poros kini mulai terbentuk. PDIP, PKB, Nasdem memutuskan untuk bertekad mengusung Jokowi sebagai calon presiden. Sementara Gerindra, PAN, PKS, dan P3 memilih mengusung Prabowo Subianto menjadi calon pemimpin negara ini. Bagi parpol yang menjadi pertimbangan utama, mengusung kedua tokoh berada pada titik elektabilitas yang dilakukan lembaga survei. Untuk sementara, elektabilitas Jokowi masih teratas. Kemudian di peringkat kedua diduduki Prabowo Subianto. Nama Jokowi masih lebih banyak dikenal oleh pemilih ketimbang Prabowo dan Abu Rizal Bakri. Hal ini berlaku juga dalam sisi kualitas. Jokowi masih unggul dibanding Prabowo dan Ical. Namun terlepas dari naik turunnya elektabilitas, kedua capres itu masih memiliki beberapa faktor daya pikat bagi parpol yang hendak berkoalisi. Kalau dari sisi power sharing, tentu insentif yang ditawarkan Prabowo Subianto dan Gerindra mungkin lebih menarik ketimbang Jokowi. Tetapi kalau insentifnya adalah elektoral untuk menang kalah, sejauh ini Jokowi lebih unggul ketimbang Prabowo Subianto. Keunggulan elektabilitas para capres dinilai dari beberapa faktor. Jokowi unggul pada faktor pencitraan penting kepemimpinan, yaitu jujur, bisa dipercaya, bersih dari korupsi, dan perhatian pada rakyat. Sedangkan Prabowo unggul dalam hal citra berwibawa, tegas, dan memiliki pengalaman internasional. Tim Liputan Metro TV. Ya, itu tadi hasil survei yang merupakan rilis dari indikator ya. Kalau Bapak-Bapak, mungkin saya ke Profesor Cipta dulu. Prof. Cip, tapi kalau Anda sendiri melihat dari 3 nama ini, apakah memang sebenarnya ini bisa dilihat sebagai perwakilan dari suara masyarakat sendiri? Ada 3 nama yang sampai saat ini populer di masyarakat. Saya kira betul, sampai saat ini yang selalu disebutkan ini kan ya, Jokowi, Prabowo, terus Ical gitu loh ya, 3 ini. Bahkan sekarang mengerucut gitu ya, orang banyak yang percaya bahwa nanti yang berduel cuma 2 orang. Yaitu Jokowi versus Prabowo ya. Kan sekarang Golkar ini kan lagi limbung, mau kemana nggak tahu gitu ya. Mau ke PDIP, mau ke SBY gitu ya. Tapi tampaknya hari ini saya kira Ical harus memberikan keputusan mau ke Lenteng Agung atau mau ke Cikeas, begitu kira-kira begitu hari ini ya. Kalau misalnya kalau kita lihat satu persatu nih, ada Joko Widodo 45,5%, mungkin kita bisa lihat grafiknya, ini ada Prabowo Subianto dari hasil rilis indikator 30,1%, Abu Rizal Bakri 11,6%, dan juga responden yang mengatakan tidak tahu atau juga tidak jawab ada 12,8%. Profesor Hamdi, kalau Anda melihat apa yang bisa kita baca sebenarnya dari hasil survei ini? Ya, ini menarik ini. Nanti kalau pasangannya yang maju cuma 2, ya, kubu Jokowi cuma kubu Prabowo, ini yang menjadi pertanyaan, ya, suara Abu Rizal Bakri yang 11,6% ini lari sama kemana? yang tidak punya pilihan, tidak tahu, itu mungkin belum memutuskan pilihan. Jadi 11 tambah 12 sekitar 22, mau kemana? Nah, ini jadi faktor penentu. Nah, mungkin ini bisa juga dijadikan bargaining power kan oleh Abu Rizal Bakri, baik mau ke kubu Jokowi atau ke kubu Prabowo begitu. Ya, untuk hasil survei ini sendiri sebenarnya pertanyaan dilontarkan adalah bila pemilihan presiden dilakukan hari ini, siapa yang akan ibu, bapak, saudara, saudari pilih sebagai presiden? Nah, kalau kita lihat persosoknya sendiri sebenarnya apa keunggulan dari masing-masing ini? Tadi kan sudah disebut bahwa misalnya dalam persepsi publik itu Joko Widodo itu dipersepsikan sebagai orang yang lebih jujur, amanah, bisa dipercaya, dekat dengan rakyat, bersih dari korupsi, bisa memimpin itu, ya, perhatian pada rakyat, itu yang citraan yang kuat. Sementara Prabowo dicitrakan sebagai pemimpin yang tegas, berwibawa, punya jaringan internasional. Jadi gitu, benar-benar secara psikologisnya kedua calon ini memiliki psikologis yang berbeda. Plus minus yang berbeda, artinya keunggulan
Jokowi itu kalau bahasa psikologisnya, Jokowi kan dimensi empati sosial, dimensi moral integritas itu menonjol. Nah, sementara Prabowo itu di karakter tadi tegas, keras gitu ya. Punya pengalaman internasional ini saya juga nggak tahu kan Prabowo belum pernah juga memimpin dalam tugas negara, pengalaman internasional ya. Mungkin orang mengkaitkan dengan bisnisnya banyak di luar dulu kan. Ya, itu mungkin yang dianggap punya pengalaman internasional. Tapi itulah publik gitu. Publik cuma tahu kan yang dasar-dasarnya saja, permukaan saja yang saat ini ada gitu di depan mata kesannya mereka. begitu gitu ya. Tapi kalau kita lihat, ini pertarungan kalau nanti akan cuma dua kubu itu, ketat gitu loh. Jadi yang 22% tadi, yang gabungan dari suara Abu Rizal Bakri sama yang tidak menentukan, nah itu faktor penting gitu ya. Apalagi tadi Prof. Cipta mengatakan ini menarik juga ini. Di suara Golkar ini suara Abu Rizal Bakri jangan kita anggap enteng juga. Ya, kalau dia pindah karena apalagi belum ada ketetapan dari Profesor Cip ya. Kalau dia pindah ke kubu Prabowo bisa mempengaruhi juga. Jadi dia kalau pindah di kubu PDIP itu juga suara yang signifikan. Tapi jangan lupa Mas Hamdi, ini kita pemilihan presiden, bukan pemilihan legislatif. Saya berpendapat tetap sosok number one, sosok dibandingkan suara. Tadi suara itu kan suara ke sosok, Pak. Sosoknya. Jadi yang pertanyaannya yang 12, sekian persen memilih Pak Abu Rizal Bakri. Nah, itu akan lari ke sosok yang mana? Dan memang yang membuat ini menarik juga ternyata mereka yang mempunyai ID party ya atau juga memiliki simpatisan dari partai belum tentu juga kadang memilih pemimpin yang diajukan oleh partai. Temuannya indikator ini gejala split ticket voting itu yang hari ini potretnya begitu. Dan itu memang perilaku pemilih bukan hari ini saja, 2004 juga begitu, split ticket voting untuk Demokrat dan SBY juga terjadi, 2009 juga terjadi, sekarang terjadi lagi. Dan di pilkada itu selalu terjadi. Selalu terjadi. Kita breakdown dulu Bapak-Bapak, ini kita ada beberapa kriteria, kita berbicara tentang masalah kepemimpinan. Kita akan mengerucut dulu ke Jokowi dan Prabowo dan juga Abu Rizal Bakri ini. Ini adalah datanya. Nah, ini dari sisi kepemimpinan. Masyarakat menilai ada 81% menilai memilih Jokowi, 80% Prabowo dan 57% Abu Rizal Bakri. Profesor Cip, menurut Anda bagaimana? Saya sangat tertarik dengan variabel-variabelnya. Yang pertama itu jujur. Begini Pak, selama 10 tahun terakhir ini, rakyat dipertontonkan dengan kasus korupsi yang gila-gilaan. Makin banyak anggota DPR, DPRD, makin banyak pejabat tinggi, ex-menteri gitu ya, yang rame-rame merampok uang negara gitu ya. Tapi kalau dari sisi kepemimpinan dulu, kita akan satu-satu dulu Prof. Kalau dari kepemimpinan sebenarnya, apakah benar kalau Jokowi ini memang memiliki faktor kepemimpinan yang lebih tinggi dibanding Prabowo? Saya kira begitu ya. Ini kan didasarkan persepsi kadang-kadang keliru, kadang-kadang ya persepsi. Saya begini, misalnya Jokowi sering dikatakan suka agak lemah, kurang tegas, Prabowo tegas gitu ya. Saya baru komunikasi dengan seorang bos besar konglomerat ya, saya nggak sebut namanya. Dia baru bicara 4 mata dengan Jokowi. Jokowi ini orangnya tegas, berani sekali. Meskipun kelihatannya begitu ya, dia mengatakan sama si Big Boss ini. Mungkin cara berkomunikasi dia. Kalau Prabowo kan begitu kan ya, tampilannya ya. Iya, Jokowi enggak gitu. Dia bilang kalau saya presiden, jangan berharap pengusaha-pengusaha yang bantu saya itu dapat imbalan. Tidak, dia bilang gitu. Dan saya bukan presiden PDIP, saya presiden rakyat Indonesia. Kalau saya presiden, dia bilang begitu. Dia akan tegas sekali. Mungkin lebih tegas, lebih keras daripada Mr. Prabowo. Walaupun penampilannya lembek, hehehe, orang opo-opo macam gitu. Rapopo Jadi ya. kadang-kadang persepsi keliru juga, persepsi. Nah, yang menarik ini adalah jujur. Rakyat ini memang sudah mendamakan pemimpin yang jujur-jujur. Karena selama ini pemimpin itu banyak yang nggak jujur gitu ya. Nah, di sini saya kira rakyat itu sangat mendambakan sosok seperti Jokowi. Baik. Ya. Oke. Nanti kita akan tampilkan juga pemirsa, kita memiliki sebenarnya persentase apa pendapat masyarakat tentang pemimpin yang jujur ini, siapa berapa persen, nanti kita akan saksikan di segmen selanjutnya. Ya, pemirsa, sebelum kita sudah memperbincangkan tentang sisi kepemimpinan dari para calon ini, selanjutnya kita akan melihat dari sisi jujur, bisa dipercaya atau juga amanah. Kita lihat grafisnya. Ini mungkin giliran Mas Toto untuk mengomentari ya, Mas Toto. Kita lihat grafisnya berikut ini. Dari hasil grafis ini, Anda bisa melihat 84% untuk Jokowi, 68% untuk Prabowo, 48%
untuk Abu Rizal Bakri. Pendapat Anda? Ya, Mas Toto? sebetulnya ini bukan hasil yang baru ya. Kalau kita baca mengenai variabel jujur, amanah, bisa dapat dipercaya ini, itu sudah muncul menguat di Jokowi, terutama pada masa Pilkada DKI misalnya. Itu yang menjadi diferensiasi juga. Dan kalau kita lihat memang kecenderungan pemilih dalam beberapa tahun terakhir ketika diuji preferensinya bagaimana pemimpin yang baik, memang lebih banyak menguat ke aspek mengenai jujur, perhatian pada rakyat, dan bisa dipercaya. Faktor mengenai tegas, faktor mengenai misalnya pintar ya, itu semakin mengecil. Dan itu memang harus diakui bentuk katakanlah antitesa dari apa yang ada selama ini. Ketika masyarakat sudah merasakan adanya pemilih yang pintar, sudah pernah memiliki pemilih yang pintar, begitu katakanlah, tetapi ternyata kemudian tidak bisa berbuat banyak dan orang menginginkan antitesa dari apa yang mereka sudah rasakan. Nah, jujur dan dapat dipercaya ini yang semakin meningkat, walaupun agak sulit begitu ya kemudian mengukurnya. Ini biasanya berkaitan dengan bukan hanya preferensi pemilih secara rasional, tapi juga bagaimana kemudian mereka melihat track record, bagaimana mereka melihat pemimpin secara emosional. Dan itu biasanya berkaitan, nanti Prof bisa jelaskan bagaimana gaya komunikasi politik itu akan bisa berpengaruh terhadap preferensi pemilih. Tapi yang saya ingin katakan yang menarik sebenarnya kalau kita baca tadi jujur, tegas, bagaimana variabel-variabel yang kuat dalam diri Prabowo dan Jokowi. Kalau kita baca ada benang merah, kedua-duanya memiliki variabel antitesa dari kekecewaan masyarakat, sebagian masyarakat terhadap SBY. Ketika orang berbicara bagaimana SBY kurang tegas, kurang berani misalnya, lalu itu muncul dalam sosok Prabowo, dan itu terbukti sampai bulan November 2012 Prabowo adalah capres dengan elektabilitas tertinggi. Lalu muncul orang baru yang bisa dilihat sebagai antitesa SBY dengan kacamata yang berbeda. Ketika SBY dikatakan berjarak, Jokowi cenderung tidak berjarak. Ketika SBY dikatakan normatif, high context, Jokowi menggunakan pendekatan low context. Itu menurut saya menyebabkan kenapa pertarungan pada akhirnya secara elektabilitas itu akan menjurus hanya kepada dua orang ketika mereka memiliki variabel yang bisa menutupi kelemahan dan kekecewaan masyarakat selama 5-10 tahun terakhir. Oke. Kalau menurut Anda bagaimana, Profesor Cip? Tadi Anda sempat juga sedikit berkomentar tentang masalah jujur dan amanah ini. Iya, jujur saya sudah jawab. Saya kepengen tambahkan apa yang kata Mas Toto soal komunikasi. Ya, kalau memang ini head to head cuma dua orang, Prabowo versus Jokowi, kita lihat komunikasi politiknya ibarat langit dan bumi, perbedaannya gitu ya. Dari segi komunikasi politik, Prabowo ini penampilannya seperti tenar besar, luar biasa seperti big boss gitu ya, pakai kuda, pakai topi seperti topi Godfather gitu ya. Nah, di sisi lain lihat Jokowi itu dia rutin membumi dia rakyat gitu ya, terus naik andong segala ini langit dan bumi, dan saya yakin memang rakyat ini umumnya mendambakan sosok seperti Jokowi dari segi komunikasi politik, apalagi dari segi jujur ya, kelihatan selama ini ya. Waktu di Solo kita nggak pernah lihat satu kasus pun Jokowi ini korup misalnya gitu ya. Di Jakarta ya sedikit nyerempet busway, tapi kan itu bukan, saya kira gitu ya. Nah, so far dari perspektif jujur, Jokowi, saya sependapat dengan Mas Burhan ini, memang dia sangat unggul dari segi jujur, dari segi leadership, kepemimpinan juga ya, memang dia mengungguli Prabowo. Oke, baik. Ada satu lagi, ini bersih dari korupsi, ini adalah kriteria selanjutnya. Ini memang cukup menarik, apalagi banyak sekali masyarakat yang kecewa dengan kondisi negara saat ini, dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sendiri. Nah, ini adalah hasil surveinya. Profesor Hamdi, menurut Anda, apakah memang sosok Jokowi ini sebesar inikah dilihat masyarakat bebas dari korupsi? Iya, saya harus percaya dengan data ilmiah karena ini dilakukan secara saintifik, sampelnya bagus, metodologinya bagus, dilakukan oleh lembaga yang kredibel. Ya, saya tahu indikator Burhan ini memang reliable, valid gitu. Jadi saya bukan yang abal-abal, kan sekarang banyak lembaga survei abal-abal. Jadi mohon maaf, saya harus bicara seperti itu. Ya, ini termasuk salah satu lembaga yang terpercaya. Di indikator ini ada murid saya di situ, Rizka Halida, itu juga bagus gitu loh. Saya paham betul gitu loh. Jadi saya harus percaya dengan data ini gitu loh. Tapi jadi, sebenarnya dari sisi psikologinya sendiri, apa yang membuat masyarakat sendiri berpikir sosok Jokowi sampai setinggi ini bebas dari korupsi, sedangkan Prabowo juga pada dasarnya kan juga belum ada track record kebelakang yang menyinggung-nyinggung gitu. Ya, ini kalau Jokowi memang berdasarkan track record. Jadi dibedahkan profil Jokowi itu dari ke belakang itu memang tidak ada kasus korupsi. Jadi membuat masyarakat percaya bahwa Jokowi memang sosok yang bersih dari korupsi. Nah, tapi ini penting ya, bahwa masyarakat hari ini memang menginginkan ya
pemimpin yang lebih kuat dalam dimensi moral integriti. Iya. Jadi kalau kita dalam kalau kita gabungkan semua variabel itu ya, jujur, bersih, bisa dipercaya, lebih punya empati ke masyarakat, itu berkaitan dengan dimensi integritas moral. Karena ada dimensi lain yang diinginkan masyarakat juga, mungkin kompetensi. Itu menyangkut pintar, bisa memimpin dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita lihat surveinya indikator juga, sayang di sini tidak ditampilkan bagaimana persepsi masyarakat tentang kriteria calon presiden apa yang paling Anda inginkan. Ya, ini saya buka lagi datanya indikator tadi. Dimensi moral integrity tentang jujur, bisa dipercaya, amanah dan seterusnya itu masyarakat menginginkan 51% masyarakat menginginkan itu presiden yang diinginkan, ya. Perhatian pada rakyat itu 30%, mampu memimpin justru hanya 11%. Ya. Tegas hanya diinginkan oleh 7% masyarakat. Beribawa itu 2%, pintar 1%. Jadi moralitas itu nomor satu. Jadi moralitas itu sekarang ukuran yang diinginkan masyarakat hari ini. Dan memang itu kita lihat dimenangkan oleh Jokowi dalam persepsi publik ya. Paling tidak ini persepsi publik ya. Nanti seperti apanya harus ada sebuah studi yang lebih dalam, ya, tidak berdasarkan persepsi ya. Misalnya kita lihat track record, kita bisa lihat dari biografinya, apa yang sudah dilakukan selama ini, dan kita cari indikator-indikator yang lebih dalam ya, bukan sekedar dangkal seperti ini, tapi paling tidak ini sudah memperlihatkan preferensi masyarakat, pemimpin seperti apa yang dia ingin. Baik, selanjutnya ini kita juga punya kriteria selanjutnya ini Profesor Hamdi, tapi ini kita akan jeda dulu. Ini adalah dari kriteria berwibawa. Ini sebenarnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. Nanti kita akan lihat di segmen kita selanjutnya pemirsa. Kami masih akan kembali saat lagi. Ya, plus minus Jokowi Prabowo itu yang kita perbincangkan pada pagi hari ini pemirsa. Tadi kita sudah ada beberapa kriteria yang kita tampilkan kepada Anda. Kini saatnya kita akan melihat kriteria selanjutnya. Ini yang menjadi pilihan masyarakat adalah kriteria berwibawa. Nah, ini dimenangkan oleh sosok Prabowo Subianto sebanyak 86%. Kedua adalah Joko Widodo, ketiga Abu Rizal Bakri atau ARB 64%. Ya, Profesor Cipta, kalau Anda sendiri melihat sebenarnya kriteria berwibawa seperti apa yang dibaca masyarakat? Ya, ini kan nggak jelas wibawa pengertiannya gimana. Orang sering melihat wibawa itu maco, badan gede, ngomong keras, gitu aja itu wibawa gitu ya. Tapi itu kan persepsi yang keliru sebetulnya ya. Orang tegas wibawa tidak semata-mata dinilai dari penampilan fisik ya. Jokowi misalnya waktu dia meninjau ke sekolah yang ada kasus pemukulan mati siswa itu kan ya. Setelah dia bicara sebentar gitu langsung dia keluar. Dipecat gitu kan, ya langsung wartawan tanya, Pak, apa nggak terlalu keras? Ya dia mesti bertanggung jawab, pecat gitu kan. Itu berwibawa itu. Jadi orang kurus krempeng pun bisa tegas, bisa berwibawa. Tapi kita tolong juga punya ukurnya ini nih, adalah bagaimana diambil decision, keputusan. Tapi untuk kriteria tegas ini mungkin bisa ditampilkan juga. Ada kita juga punya ini ya, punya grafisnya untuk kriteria tegas. Ini ternyata juga masih dimenangkan oleh Prabowo nih nanti 86%. Untuk kriteria tegas. Jadi pada dasarnya ini memang ada korelasi antara berwibawa dan tegas. Iya. Lah ini karena persepsinya begitu. Tegas itu pikirkan ngomongnya keras, bagaimana gitu kan tegasnya. Padahal kan nggak selalu harus begitu gitu ya. Saya kira lama-lama nanti publik bisa tahu bahwa Jokowi orang yang kurus krempeng ini dia juga tegas, dia juga keras orangnya, keras gitu ya. Saya ketemu beberapa orang. Saya berikan contoh begini, Pak. Dulu saya kenal baik dengan sosok yang namanya Ali Said. Ya, saya kenal dari Jaksa Agung Muda sampai Jaksa, sampai Menteri Kehakiman, sampai ke Ketua Mahkamah Agung. Orangnya kurus krempeng. Orang paling kurus Ali Said waktu itu. Ya. Tapi Ali Said ini tegas, keras sekali, luar biasa sekali. Dia kalau sudah sudah gitu. Jadi jangan lihat fisik. Orang kita ini seringkali tegas, wibawa lu lihat yang maco gitu kan. Dulu orang pikir kan Pak SBY tegas misalnya, ibu-ibu juga sampai tertarik semua gitu kan. Kapan lagi punya presiden ganteng katanya ganteng gitu kan. Prabowo dari segi ganteng, saya laki-laki pun menilai
Prabowo ini memang ganteng, hebat sekali. Apalagi waktu naik kuda begitu kan. Oh iya, saya suka Apalagi gitu, dibanding Prof. Jokowi ya. Jokowi ini maaf kurus krempeng gitu kan. Iya, enggak apa-apa gitu. Saya melihat dari yang berbeda lah. Prof tadi sudah mengatakan ya, mungkin ya everybody did, the judge by its cover, ternyata masih begitu kan. Tetapi mungkin juga ada pola pikir yang lain ya. Menurut saya juga tidak bisa disalahkan ketika Prabowo terlihat tegas ketika orang melihat masa lalu. Artinya berbicara mengenai gagasan sekarang kan belum jelas secara gamblang ya bagaimana gagasan ke depan, tetapi orang melihat masa lalu dan itu biasanya berkaitan karakter dan track record. Memang harus diakui dalam konteks sebagai militer terlihat sisi tegas, sisi berwibawa, artinya Prabowo ini kan dilihat sebagai ahli tempur, jenderal lapangan katakanlah. Yang itu kemudian memang bisa menjadi pisau bermata dua juga. Di satu sisi orang melihat itu sebagai sebuah ketegasan atau sebuah wibawa, ada juga yang mengatakan ini kadangkala offside, yang mengatakan orang kecenderungan ketegasan Prabowo ini bisa membuat misalnya hubungan dengan dunia internasional menjadi tidak baik. Ini persepsi sebagian segmen. Artinya saya cukup mengerti kenapa kemudian aspek ketegasan dan berwibawa ini kenapa muncul lebih pada sosok Prabowo, karena memang dia memiliki masa lalu panjang yang kemudian itu bisa dikerucutkan pada sebuah kesimpulan yang berkaitan masalah ketegasan dengan masalah wibawa. Sementara mengenai Jokowi kita tidak terlalu banyak memiliki preferensi sebanyak Prabowo sampai level puluhan tahun ya. Orang melihat dia di wali kota Solo, gubernur DKI, dan memang dia tidak memiliki latar belakang militer yang variabel-variabel latar belakangnya itu tidak kemudian membuat dia memiliki nilai tambah dalam konteks ketegasan dan berwibawa. Tapi lagi-lagi tadi, kalau berbicara ketegasan dan berwibawa, saya sepakat Prabowo mungkin akan memiliki nilai unggul dalam level persepsi. Tetapi balik lagi ketika tadi Prof Hamdi mengatakan apa sih yang sebenarnya masyarakat cari, masalah ketegasan ini sekarang tidak memiliki peringkat pertama begitu ya, tidak kemudian menjadi hal yang dianggap terpenting, tetapi masalah jujur, perhatian dari rakyat itu yang kemudian akan menjadi added value yang lebih tinggi nilainya. Dan itu menurut saya tantangan buat Pak Prabowo ya, ketika dia ingin maju dan mengalahkan Jokowi, tidak bisa terus-menerus mengedepankan hanya pada aspek ketegasan dan berwibawa tadi. Dia harus bisa mulai masuk pada variabel lain. Karena itu hanya disukai 7% masyarakat. Betul. Itu yang jadi tantangan buat Pak Prabowo menurut saya. Oke, selanjutnya kita akan lihat juga ini kriteria selanjutnya ini pintar berwawasan luas ya. Pintar berwawasan luas ini juga menjadi salah satu kriteria sendiri. Kalau dari sisi pintar berwawasan luas, track recordnya, background pendidikannya sebenarnya mungkin Profesor Hamdi. Siapa? SBY? Oh, belum ya. SBY harus diakui ya. SBY itu Tapi kalau adalah kita lihat ternyata itu kan sama ini. dicitrakan sebagai apa ya? The smart general, the thinking general, the thinking general gitu loh. Kalau Prabowo tidak dicitrakan sebagai thinking general, tapi memang general tempur di lapangan gitu ya. Makanya persepsi bahwa Prabowo ini keras gitu, tegas gitu ya, karena dia berasal dari satuan tempur begitu ya. Nah, tapi sekarang kita lihat pintar berwibawa, ternyata ini sama ya, 8%. Iya, 84 sama. Sama, Prof. Saya kira kalau lihat dalam hal misalnya kemampuan berbahasa Inggris gitu ya, kemampuan bicara gitu ya, memang Prabowo lebih bisa kelihatan pintar dibanding Jokowi. Jokowi kan orangnya kalau bicara itu simple, sederhana, tidak muluk-muluk gitu ya, seperti saya Hamdi muluk. Ya, yang konkret saja ya. Dan Jokowi kan selalu punya prinsip kan, nggak perlu kita gagasan besar, hal-hal yang hebat-hebat gitu loh. Kalau nggak bisa dikerjakan, Jokowi selalu mengatakan ini harus bisa dieksekusi ya. Dan harus bisa diawasi dan konkret dan kelihatan bentuknya, dan itu keunggulan Jokowi kita lihat ya. Jadi kalau orang mengatakan juga sebenarnya Jokowi juga pintar, mungkin bahasa saya seperti konsep street smart gitu ya, street smart gitu, bukan pintar dalam pengertian akademik intelektual begitu ya. Tapi bagi saya menarik juga, ternyata saya tadi berharap, mengira unggul jauh begitu. Ternyata ini sama gitu. Mungkin sekarang orang bisa melihat ternyata orang yang tidak pintar dalam pengertian konseptual, akademik gitu juga bisa pintar dalam pengertian tadi street smart gitu itu ya. tadi. Oke, nanti kita akan juga kembali membicarakan ini juga salah satu yang saat ini sebenarnya sangat diinginkan oleh rakyat adalah perhatian kepada rakyat. Apa kata para responden dan bagaimana hasil survei nanti kita akan lihat di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama dengan Bincang Pagi.
Ya, Anda masih terus bersama dengan kami di Bincang Pagi. Kini kita akan lihat Bapak-Bapak bagaimana hasil survei tentang perhatian pada rakyat. Ini memang kalau kita lihat hasilnya ini sudah terlihat sangat beda ya. Untuk Jokowi sendiri 91%, Prabowo 71%, Mas Toto. Ya, ini agak mirip. Biasanya korelasinya linear antara variabel perhatian pada rakyat dengan jujur, yang biasanya ini memang lebih penekanannya pada aspek emosional ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya pemilih. Kedua calon ini menargetkan adalah masyarakat menengah ke bawah juga pada Betul, dasarnya. ini biasanya berkaitan dengan karakter komunikasi atau gaya dari masyarakat. Saya menarik ketika kemudian banyak penelitian yang memperlihatkan alasan masyarakat milih Jokowi. Jadi ada satu bahasa, karena dia rakyat. Mengapa karena dia rakyat? Karena mukanya seperti rakyat, karena penampilannya seperti rakyat. Jadi ini Orang aspek kebanyakan emosional. gitu ya. Sebetulnya bukan didasarkan pada sebuah penelitian yang secara rasional bisa menguji dari latar belakang, lalu kemudian Jokowi ternyata pengusaha, tapi orang bisa mengatakan misalnya Jokowi adalah rakyat begitu. Bahkan ada orang yang mengatakan Jokowi orang kecil seperti kami. Tidak banyak yang tahu misalnya Jokowi adalah pengusaha. Tapi poinnya kan bukan seperti itu. Tapi bagaimana ketika dia terjun ke masyarakat, ketika kemudian dia berbicara cenderung low konteks, jarang menggunakan diksi-diksi yang akademis bahkan begitu bahasanya kan. lebih mudah dimengerti. Bajunya mungkin harganya sama begitu kira-kira dengan masyarakat yang didatangi. Ini hal-hal yang membuat jarak itu terasa tidak ada, dan ketika jarak itu tidak ada, masyarakat menganggap ada sisi egaliter, dan kemudian disitulah keluar preferensi mengenai perhatian pada rakyat. Nah, balik lagi, tetap menurut saya jangan sampai masyarakat kita terjebak hanya pada perasaan secara emosional. Oh, dia sama dengan kita, dia perhatian dengan rakyat karena dia tampil sederhana. Tantang, lalu kemudian apa yang ingin dia bawa kepada masyarakat, gagasan apa yang dia ingin bawa, sehingga kemudian masyarakat yang sederhana seperti dia pun itu bisa terangkat. Ini yang saya harapkan tidak terjadi kemudian kampanye adu jelek sendal jepit, adu jelek baju, bahkan kemudian adu balap makan di warung Tegal. Itu menurut saya juga tidak sehat kalau kampanye kita berujung hanya pada itu untuk tidak ada kaitannya dengan public policy. Jadi nanti kita harus uji betul. Kalau memang Pak Jokowi dicitrakan dekat dengan rakyat, kan kita harus lihat apakah gagasan-gagasannya, policy yang dia ambil selama ini memang berpihak ke rakyat. Dan itu sudah kelihatan dalam konteks itu kalau ada pilihan policy mana yang harus dibela. Ini pengusaha dan ini rakyat, kepentingan rakyat. Kepentingan. Kalau Jokowi misalnya konsisten membela kepentingan rakyat, nah di situ konteks bahwa dia dekat dengan rakyat mendapat makna yang lebih substantif. Sekedar tadi kesan bahwa bajunya harga rakyat, sepatunya harga rakyat pada gitu umumnya. ya. Oke, baik. Itu tadi kita berbicara tentang dalam negeri ya, tentang masyarakat dalam negeri. Lalu bagaimana dengan persepsi masyarakat sendiri tentang wawasan atau pengalaman internasional dari kedua capres ini? Ini juga hasilnya juga cukup menarik. Ternyata Prabowo malahan. Kalau Jokowi terendah malah, terendah dibandingkan dengan Ical sekalipun. Iya, kalau mau jujur, Jokowi nggak punya pengalaman internasional. Betul, ya. Prabowo ini sekolah di Inggris, pernah di Amerika gitu ya. Tapi kalau pengalaman internasional dalam konteks menjalankan policy macam-macam, Prabowo juga zero, nol kan? Nggak ada gitu ya. Bahwa dia memang pernah di luar negeri gitu ya. Di Yordan. Ya, Jordan ngapain juga dia nggak tahu gitu kan ya. Tapi jujur Jokowi tidak punya pengalaman internasional. Kan dia wali kota Solo, kemudian ke gubernur Jakarta. Ya dia pernah ke Cina, ke Jepang gitu ya. Tapi sebenarnya Profesor, seberapa penting sih pengalaman internasional ini? Karena bagaimanapun juga ini kita berbicara tentang membawa tentu negara saja Indonesia penting kan. Indonesia kan nggak bisa lepas dari lingkungan global. Penting gitu ya. Tapi kalau kita bicara penting relatif dengan apa? Nah itu, jadi dimensinya banyak 1, 2, 3 segala gitu kan. Yang terpenting tadi sudah dijawab, ya terpenting adalah dimensi moralitas. Pengalaman luar negeri ini saya kira posisinya di mana Mas Hamdi? Mungkin posisi nomor 7, nomor 8 gitu loh. Kalau katanya penting, ya penting. Di surveinya, indikator itu nggak muncul. Masih lain-lainnya 0, sekian. Iya, jadi peringkatnya rendah sekali gitu ya. Itu nantilah bisa lah gitu ya. Yang paling penting ini tadi dimensi itu, jujur, perhatian kepada rakyat. Ada yang menarik dengan hasil ini.
Ya kalau hanya bicara latar belakang, dua-duanya pernah berbicara dunia internasional. Satu pengusaha mebel ekspor impor gitu kan, dan Sebenarnya pernah berkaitan dengan bisnis di Yordania familiar, ya? kalau Pak Prabowo. Abu Rizal Bakri saya yakin bisnisnya juga ada di luar negeri gitu kan. Tapi yang menarik adalah sebenarnya ini kan bisa lihat dalam kacamata yang berbeda, bagaimana dunia internasional itu bisa menerima sosok-sosok ini dengan latar belakang dan kemampuannya. Saya melihat agak berbeda, menarik begini. Kalau kita bicara gosip politik, persepsi yang belum bisa diuji ya, ada pertanyaan besar, apakah negara luar bisa menerima Prabowo misalnya, yang katakanlah dari sisi policy itu diprediksikan akan banyak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan luar. Tapi ternyata di sini malah tinggi. Nah ini menurut saya yang masih multitafsir. Jangan-jangan bisa dilihat dari sisi yang berbeda. Kalau penerimaan masyarakat internasional mungkin akan lebih dianggap moderat sosok seperti Abu Rizal Bakri atau Jokowi misalnya. Tetapi yang kita lihat terbalik. Jadi itu menurut saya yang masih bisa kita bahas secara lebih luas. Begitu, Nah yang selanjutnya ini yang kita perbincangan juga ini pemirsa adalah tentang ini ya, ada sejumlah nama-nama yang digadang-gadang menjadi cawapres para calon ini yang katanya sih bisa, kalau salah pilih cawapres jangan-jangan nanti bisa menurunkan elektabilitasnya. Ini kita sudah pasangkan ini beberapa yang populer ya. Ada Jokowi dan Yusuf Kala ini yang sampai saat ini cukup populer juga 44,2%. Ini yang sudah pasti Prabowo Hatta Rajasa 29%, ARB Wiranto juga kita masih belum tahu ini bagaimana. Tapi kalau misalnya kita mengerucut saja kepada Jokowi, Yusuf Kala, Prabowo Hatta Rajasa. Kalau menurut Anda bagaimana Profesor Romli? Iya, ini hasil survei yang menurut saya dari beberapa bulan terakhir potretnya masih begini. Jadi kalau kita nggak ada yang berubah ya. Jadi dari segi elektabilitas itu tetap Jokowi Yusuf Kala lebih unggul dibanding kombinasi yang lain gitu. Ya, tapi kita nggak tahu kan. Tampaknya penentuan cawapres Jokowi ini alot sekali. Dan kalau berdasarkan survei. Dan Tapi bukan kalau hanya dari berdasarkan sisi survei. Gitu. telah psikologinya ini memang saling mengisi ya kedua pasangan ini. Betul, karena saling mengisi. Jadi misalnya kita lihat bahwa Jokowi punya minus di pengalaman ya, dan itu bisa diisi oleh Yusuf Kala. Dia lebih berpengalaman gitu loh. Oke. Kalau menurut Anda, Profesor Cipta? Saya sejak awal, mungkin pengamat yang pertama mengatakan Jokowi paling cocok dengan Yusuf Kala, ya, karena Jokowi ini jujur saja di bidang pengalaman pemerintahan nasional belum zero. Ya, Yusuf Kala ini menguasai semua, ya. Dia di ekonomi, di internasional dan sebagainya, wapres beneran gitu ya. Dia bisa mengisi. Memang manusia itu semua nggak ada yang sempurna, ada kelemahan kekurangan, ya. Kan kita dengar juga kan bocoran-bocoran dari Lenteng Agung gitu kan ya. Jadi sejumlah petinggi Lenteng Agung itu khawatir Jokowi karena terlalu senior, macam didikte. Tapi saya tetap sampai hari ini, ya, menurut saya Jokowi paling cocok. Kalau Prabowo dengan Hatta Rajasa ini sudah oke ya, Prof? Ini kan sudah definitif, jadi nggak bisa dibicarakan lagi. Tidak bisa lagi ya? Tapi menurut saya sebenarnya sedikit datanya memperlihatkan tidak ada satupun cawapres baik untuk Jokowi ataupun Prabowo yang bisa menambah insentif elektoral. Artinya ketika nama Jokowi diuji sendiri, lalu kemudian Prabowo diuji sendiri, itu elektabilitasnya lebih tinggi dibandingkan ketika dia sudah menjadi pasangan. Artinya jangan ada yang kegeeran menurut saya. Pertama, para cawapres yang sedang dicari sekarang saat ini oleh partai kalau membaca survei adalah cawapres yang paling kecil memberikan efek bumerang. Jadi itu ya kedua sosok ini elektabilitas sudah sangat optimal. Jadi bagaimana kemudian mereka bisa melihat efek bumerang yang paling kecil, dan kedua paling penting jangan hanya berbicara menang, tapi bagaimana proses governability itu bisa klop betul-betul dalam konteks pasangan ini, sehingga masyarakat Indonesia tidak akan merasakan dampaknya hanya pada 2 bulan terakhir menjelang pemilu presiden, tapi betul-betul 5 tahun. Oke, baik. Nanti kita lihat saja ya pemirsa dan juga bapak-bapak, apakah nanti memang benar-benar ada 2 pasang atau 3 pasang? Iya. 3 pasang ya maksimalnya ya? Kemungkinan bisa 3 pasang. Kemungkinan 3 pasang. Kita tunggu saja bagaimana deal-deal partai dan juga para ketum-ketum ini nanti bagaimana ke depannya. Oke, kita harus menyudahi dulu perbincangan kita untuk pagi hari ini pemirsa. Kita kembali lagi ke Kartika Oktaviana. Silakan Kartika.